teman-teman sekalian, ini waktunya saya paling sampai jam 12 kurang seperempat kali ya, Mas Hasan ya. Totally dengan diskusi dan juga kemudian nanti saya kasih kuis. Izin ada kuis ya. Kalau tadi ada ice breaking, nanti saya kasih kuis namanya mahasiswa saya kasih kuis lah ya. Ya nanti kalaupun yang cepat-cepatan menjawab dan benar dibantu Mas Fatur mungkin ya sama Mas Hasan, ya bisa lah untuk beli kopi kekinian lah gitu ya sama rotinya. Eh, Teman-teman, saya sharing beberapa hal ya, tapi memang lebih spesifik terhadap masalah risk ya. Eh, tapi disclaimer dulu tadi yang foto saya tadi itu foto mungkin 10 tahun yang lalu ya, tapi itu asli loh, masih saya. Jadi kayaknya masih lebih lebih muda gitu ya. Fotonya tadi Mas Hasan sampaikan gitu ya. Eh, Kemudian yang kedua, posisi saya memang sudah bukan lagi ketua umum MPTG, tapi membantu di pembinanya. Mungkin ada beberapa yang suka sempat kontak saya selain Mas Fatur gitu ya. Dulu pernah ada juga tuh kalau dari pengurus Syahrul Ulum kontak-kontak saya gitu ya. Kalau saya menjadi pembina atau pengurus di MPTG. Teman-teman sekalian, izin saya menyampaikan beberapa hal ya untuk nanti pengantar diskusi jika ada masukan dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap menyimak dan nanti sekali lagi saya kasih kuis dan kuisnya dikasih hadiah gitu ya. Tiga outline ini yang akan coba saya share teman-teman sekalian. Nanti memang lebih ke arah bagaimana implementasinya ketika kita melakukan pendekatan risk ya untuk di pengelolaan bisnis kita. Tapi kita mulai dengan ada beberapa hal yang menjadi latar belakang teman-teman sekalian. Terus kemudian ya bagaimana saya coba pakai pendekatan yang mudah-mudahan dengan pendekatan introduction ini hmm, singkat, padat dan teman-teman bisa menangkap gitu ya. Saya hmm, belum cek apakah di seluruh fakultas gitu ya ada kurikulum atau mata kuliah risk management. Kalau di S2 dan S3 biasanya ada, di S1 belum semuanya fakultas punya ini kayaknya. Nah, teman-teman sekalian, eh, saya ingin mengingatkan kita semua yang pertama bahwa kalau karena Samsul Ulum gitu ya, saya izin coba menggunakan beberapa pendekatan em, untuk mengingat kita semua dari sisi em, taulinya lah gitu ya, latar belakang atau referensi atau dalilnya gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, sesungguhnya ketika kita belajar risk itu nggak terlepas dengan bagaimana kita juga melaksanakan keagamaan kita gitu ya. Bagaimana Islam juga memberikan pembelajaran buat kita terkait dengan masalah risk ini gitu ya. Em, ini pendekatan-pendekatan yang memang dipakai oleh beberapa pakar manajemen yang concern dengan risk biasanya menggunakan beberapa dalil dan landasan ini ketika bicara tentang risk manajemen. Di dalam surat Luqman ayat 34, ketika Allah SWT berfirman, di tengah-tengahnya itu penggalanya adalah, di penggalanya ketika Allah SWT berfirman, wa ma tadri nafsu madza taksibu huda, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Jadi nggak tahu tuh besok itu akan seperti apa gitu ya. Kita punya rencana gitu, kita punya planning, tapi jadi laksanaannya belum tentu gitu. Karena kita nggak tahu besok itu seperti apa. Atau mungkin bulan depan seperti apa. Atau mungkin tahun depan seperti apa, tapi kita punya perencanaan-perencanaan. Nah, karena kita nggak tahu itu, maka kemudian penting bagi kita untuk kemudian membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk mengantisipasi atas kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Itulah pendekatan yang dipakai di sini. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Kalau yang kedua, teman-teman sekalian, ini hadis yang cukup masyhur gitu ya. Hadis yang cukup masyhur yang sering kita ingatkan gitu ya. Ketika Rasulullah itu dengan sahabatnya, ketika baru tiba di masjid, terus kemudian akan masuk masjid, terjadilah dialog karena sahabat Rasul ini tiba-tiba juga ikut masuk masjid, tapi ontanya dibiarkan tidak terikat gitu ya, tidak dicambatkan. Maka Rasul bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan gitu ya? Kata sahabat tersebut, saya sudah tawakal kepada Allah SWT. Rasul tidak mendapat dengan cara berpikir seperti itu. Maka Rasulullah itu mengatakan, ilha wa tawakkal Allah. Ikat dulu gitu kan, baru kemudian kau tawakal kepada Allah SWT. Hadis dari Tirmidzi. Jadi pertama antisipasi terhadap kejadian yang tidak kita inginkan sebagai sebuah upaya kita untuk mencegah terjadinya sebuah risiko nanti yang kita hadapi itu sudah diingatkan untuk diantisipasi dengan cara-cara seperti ini. Pendekatan ini paling tidak. Ini ayat dan hadis yang kalau kita mencoba hubungkan dengan bagaimana Islam memberikan pelajaran kita untuk mengantisipasi terhadap sebuah kejadian yang kita nggak tahu akan seperti apa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan.
Nah, yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana upaya untuk kemudian mensikapi itu terrefleksi, tertuang dalam rangkaian ayat ini. Ini dalamnya nanti teman-teman silakan baca ya. Tapi saya akan mengambil sebuah intisari dari proses ini bahwa ini adalah bagian daripada kita sering sebut dengan mitigasi risikonya. Mitigasi risikonya. Jadi kisah dalam Al-Quran ini tertuang dalam kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Bahwa sungguh dalam kisah-kisah itu ada pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, para ahli tafsir, mufassirin, kemudian dengan pendekatan dari sisi profesionalisme manajemen, maka ini salah satu bentuk yang bisa diambil sebagai referensi rujukan kurang lebih mekanisme mitigasi risiko. Kisah tentang bagaimana raja itu bermimpi kan, teman-teman sekalian ya, yang bahwa aku bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Wahai para pengetahuan, tahu, jelaskan padaku mimpi jika kamu dapat menakwilkannya. Ini raja membuat pengumuman, siapa yang bisa tahu kan mimpi kan gitu ya. Maka kemudian teringat seorang yang pernah di penjara dan bersama dengan Nabi Yusuf. Misalnya merasa itu, oh ada gitu kan. Singkat cerita ketemu dengan Nabi Yusuf, kemudian ditakwilkan mimpi tersebut. Maka ditakwilkanlah mimpi itu oleh Yusuf, oleh Yusuf. Bahwa 7 ekor sapi itu yang gemuk itu, ya, 7 sapi itu menunjukkan 7 tahun gitu ya. Tapi itu bicara tentang masalah kondisi pertanian, ekonomi segala macam, karena menyangkut masalah kesuburan tanah segala macam. Dan nanti akan ada yang namanya 7 masa itu, 7 tahun itu panennya bagus. Gitu. Nah, tapi nanti akan ada masuk lagi tahun 7 tahun berikutnya paceklik. Paceklik di situ ya. Tanah juga tandus, kering segala macam. Gitu. Baru kemudian nanti muncul yang namanya hujan yang deras dan sebagainya. Nah, Nabi Yusuf AS kalau penjelasan tafsirnya itu menceritakan bagaimana berusaha untuk melakukan mitigasinya teman-teman sekalian. Dikasih cara gitu kan. Nanti ketika musim memang masih bagus, panennya masih bagus, maka kalau kasih lagi panen jangan semuanya diambil, gitu. Sisakan. Ada yang sisakan untuk kemudian dia tetap tumbuh gitu ya. Jadi nggak semuanya dihabiskan, disimpan gitu. Dan kemudian disimpan yang lain. Terus disuruh makannya secukupnya, jangan berlebihan gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapat misalnya ceklik yang susah untuk cari makan segala macam. Singkatnya, teman-teman sekalian, kisah ini memberikan sebuah referensi pembelajaran buat kita bahwa ada proses yang kita lakukan ketika kita akan menghadapi suatu masa. Yang masa itu bisa jadi tidak baik untuk kita, sehingga kita nanti. Nah, itulah kurang lebih background kita, teman sekalian. Jadi, eh, kalau kita kemudian sekarang ini mempelajari tentang risk bisnis, maka sebenarnya risk itu memang sudah secara kaitannya dengan keagamaan eh, hmm, tidak terlepas ya teman-teman sekalian. Karena Allah SWT, Rasulullah sudah menceritakan, mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan proses manajemen risiko. Oke teman-teman itu backgroundnya lah ya, pengantarnya supaya mudah-mudahan ya teman-teman prinsipnya ketika ini manajemen risiko harus aware, iya ini juga karena agama menyuruh kita untuk begitu gitu. Agama juga menyuruh kita untuk itu. Oke teman-teman saya izin next ya. Eh, Mas Hasan, saya kalau misalnya nanti kira-kira tinggal udah setengah 12, diingetin aja ya. Ya takutnya pas ngomong nggak ngeliat jam, udah setengah 12, harus dulu sih, harusnya udah berbagi quiz dan juga diskusi. Itu ya. Mudah-mudahan Oke, cukup. siap. Nah, teman-teman, bagaimana pendekatan integrasinya? Saya izin pakai pendekatan ini lah sederhananya kalau di dunia sekolah kan ada 5W1H. Gitu. Nah, apa itu terkait dengan risk? Penjelasan singkatnya saya coba akan jelaskan dengan pendekatan 5W1H, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita akhirnya perlu mengerti, memahami tentang manajemen risiko? Kalau kita coba ambil katakanlah pendekatan dengan 3 unsur yang biasanya ada dalam lingkungan kita, apakah itu kita selaku manusia, kita sebagai sebuah kumpulan, apakah itu organisasi, apakah itu lembaga, apakah itu yayasan, dan ketika kita bicara tentang masalah perusahaan, entitas yang lain lagi, maka sebetulnya setiap ini, apakah kita selaku manusia dengan profesinya masing-masing gitu ya, secara individu, apakah kebersamaan dalam sebuah institusi atau dalam sebuah company, maka punya tujuan. Sebutlah misalnya kalau manusia itu sukses dunia akhirat, itu menjadi orientasi atau tujuan kita. Kalau organisasi itu menjadi sebuah organisasi yang unggul, organisasi yang dia top
of mind, terus kemudian bisa berkontribusi, memberikan makna terbesar untuk bangsa dan negara masyarakat. Gitu. Kalau perusahaan pasti ya ujungnya karena orientasinya bisnis, maka untung. Ya kita ingin jadi perusahaan yang untung, tapi untungnya dia selain profit sustain gitu kan. Nah ini yang menjadi tujuannya kita masing-masing ini. Apakah kita satu manusia, ya, institusi, organisasi, atau sebuah company atau perusahaan, skala apapun pasti punya tujuan. Cuman masalahnya teman-teman sekalian adalah di dalam upaya untuk mencapai itu semua, manusia dengan tujuannya, organisasi, yayasan, institusi dengan tujuannya, company dengan tujuannya, dia nggak lepas dari yang dua ini, memiliki problem dan risiko, memiliki masalah dan risiko. Nah, apa problem dan risiko itu? Dua hal ini nanti selanjutnya gitu. Saya akan jelaskan. Tapi dua ini biasanya jadi variabel yang muncul di kita, adanya masalah dan adanya risiko menurut saya. Jadi kenapa penting kita untuk punya risiko? Karena untuk mencapai tujuan itu bisa jadi kita akan menghadapi masalah dan risiko. Kita akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dan risiko yang harus dihadapi. Contohnya teman-teman sekalian, nih, kalau sekarang teman-teman mahasiswa, ini ada komentar di web, mahasiswa kok sambat tugas kuliah mulu, terus ngapain kuliah gitu ya? Yang namanya mahasiswa pasti ya ngerjain tugas gitu ya. Pasti punya tugas gitu ya. Sebuah permasalahan yang harus dihadapi gitu kan. Bahwa ada tugas-tugas, ada laporan-laporan. Tapi kan sekarang masih mending teman-teman sekalian ya. Kalau tadi saya dibilang tahun 92 gitu ya. Teman-teman kalau sekarang kan tugas-tugas kayaknya bisa cepat, praktis gitu ya. Copy paste atau mungkin paling enggak ngetiknya juga cepat pakai komputer gitu ya. Hmm, saya nggak tahu kalau di yang teman-teman selain kayak tadi mungkin ada Faza gitu ya, Pak Salma, Mbak Nia, yang teknik-teknik itu misalnya gitu ya, elektro, itu masih ada laporan-laporan manual nggak gitu ya? Laporannya harus di tangan, nggak boleh ketik komputer gitu ya. Atau kalau dulu pakai mesin tik yang brother gitu ya. Brother tuh nggak tahu boleh teman-teman ya. Mas Patu masih ketemu brother nggak ya? Dan lain sebagainya. Ya itu memang permasalahan yang dihadapi oleh sebagai selaku mahasiswa pasti punya tugas sih ngerjain laporan. Bahkan ketika seorang itu berumah tangga pun berkeluarga pun dia juga punya masalah untuk dihadapi di sini. Masalah warisan dan lain sebagainya. Di sisi individu personal pasti akan menghadapi adanya masalah dan menghadapi risiko. Di yayasan di sisi juga begitu. Ini contoh-contohnya teman-teman sekalian. Jadi betapa yang namanya yayasan, organisasi, kasusnya muncul ini. Ada masalah penggelapan dana, yang kemarin cukup ramai adalah penyelewengan dana, gitu ya. Terlepas dari hari kemudian datanya itu kemudian akhirnya menjadi sebuah yang memang uh, valid atau tidak valid, gitu ya. Tapi case-nya terjadi. Dan ini kalau dikatakan dengan manajemen risiko, diantaranya adalah ketika mereka tidak mengantisipasi terhadap potensi risiko yang akan terjadi. Sehingga kemudian terjadilah seperti ini. Nah, kalau di bisnis, teman-teman sekalian, ini di referensi bukunya tentang case-case manajemen risiko banyak, teman-teman sekalian. Saya ambil beberapa gitu ya. Dan mungkin beberapa teman juga sering lihat gitu ya. Kita pernah punya kasus di Jiwasraya. Gagal bayar masalah dia punya program CS Saving Plan. Ketika begitu masif program itu di respon pasar, kemudian dia lupa untuk memitigasi risiko sehingga investasi di berbagai macam bidang yang kemudian gagal. Bank global juga demikian. WorldCom ya kalau di dunia itu keberangkatan saya terus skandal sama ujung-ujungnya nanti teman-teman sekalian ada ketika nah yang Garuda ini teman-teman sekalian ini bukan yang terkait dengan case yang salah laporan keuangan tapi pernah suatu kejadian secara penumpang salah satu penumpang itu komplain dia membuat somasi atas pelayanannya Garuda jadi saya izin nyebutin mereka karena sebenarnya ada juga case di media jadi kita baca gitu. Hmm, apa case-nya gitu waktu di Garuda case-nya itu adalah ketika pelanggan itu penumpang pesawat itu sedang menerima layanan dari pramugarinya seperti biasa kan dapat ngasih makanan, minum segala macam. Si pramugari ini ketika melayani penumpang itu ternyata sambil ngobrol dengan rekan sejawat dan sebagainya, bla bla bla, sehingga tumpah sana penumpang makanannya. Komplain dia.
Kalau Nyonya Menir, teman-teman sekalian, ini dulu pernah ada dan besar, tapi sekarang hilang. Dia tidak mampu menghadapi perubahan zaman. Gitu ya. Ini memang perusahaan keluarga. Ya, jadi pakai masih fotonya seperti ini, masih Nyonya Menir di Semarang. Gitu ya. Yang kalau kita lihat dari permasalahan tadi yang sebagai orang tua gitu ya, ayah segala macam, dia punya juga permasalahan dan risiko yang dihadapi. Institusi yayasan tadi mengelola dana umat juga punya potensi risiko penggelapan dana gitu ya, dan lain sebagainya. Perusahaan juga punya risiko bahwa dia akan bisa bangkrut ketika tidak terjadi mekanisme di dalamnya bagaimana mengantisipasi terhadap untuk mencapai tujuannya tadi dengan mengantisipasi risiko yang ada. Nah, jadi ini mengapanya gitu teman-teman. Sehingga urgensi dari manajemen risiko menjadi sebuah keniscayaan. Skala bisnis apapun, teman-teman sekalian, skala bisnis apapun. Teman-teman yang masih kuliah sambil kemudian tidak boleh berintis tadi ya, yang tidak, even tuh teman-teman tadi sebagai katakan freelance designer. Nah, nanti saya cerita juga di belakang ada tuh, freelance property misalnya itu. Itu bukan berarti nggak ada risiko, tetap punya risiko. Jadi skala apapun ada risiko. Ada risiko. Nah itu yang kemudian kenapa kita perlu mempelajari manajemen risiko sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan sehingga kemudian tujuan organisasi, tujuan individunya, tujuan perusahaannya bisa tercapai. Nah ini dari sisi Y-nya, sekedar untuk mengingatkan, menguatkan teman-teman supaya aware, tetap kita harus punya yang namanya manajemen risiko terhadap upaya kita untuk mencapai. Itu teman-teman, sehingga kemudian kalau kita ingin coba-coba definisinya, apa sih ini kemudian risiko itu gitu ya. Nah teman-teman sekalian biasanya rujukan referensi atau platform yang bicara tentang masalah risk ini dalam enterprise risk management ada dua. Dia pendekatan dengan katakanlah dengan tools yaitu COSO atau ISO. Ini dua-duanya terkait dengan bagaimana mengelola risiko. Kalau COSO ini sebuah tools atau metode pendekatan yang waktu itu memang dirancang oleh organisasi-organisasi yang ada di Amerika sana. Kalau ISO ini terkait dengan internasional organisasi for standarisasi. Banyak standarisasi yang dilakukan oleh ISO. Dia mulai dari 9001, 27001, 27001, 27001, 22301. Nah, kalau yang Inggris 31. Tapi dua pendekatan ini, dua metode ini, dua referensi ketika kita bicara Inggris ini memiliki sebuah makna yang serupa terkait dengan apa itu disebut dengan risiko. Kalau dari KOSO mengatakan kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian objektif, gitu ya. Kalau dari sisi ISO, dampak ketidakpastian yang berpengaruh terhadap pencapaian objektif. All about uncertainty, or more importantly, the effect of uncertainty on the achievement of objective. Tadi seperti gambaran saya di awal, setiap kita, skala apapun orang pribadi, institusi sebuah organisasi ataupun perusahaan, punya tujuan, punya objektif. Nah, ketika untuk mencapai objektifnya itu, dia berhadapan dengan risiko. Jadi risiko itu adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Itu teman-teman definisinya. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Terus tadi bedanya apa antara problem dengan risiko, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau risiko ini uh, dia punya dampak positif dan negatif. Kita barisinnya. Jadi risiko itu bisa positif dan negatif. Tapi umumnya kita membahas yang memang negatif. Karena kalau yang positif, ya udah, positif, ya alhamdulillah, biar aja. Tapi yang menjadi concern setiap manajemen institusi itu adalah ketika dia berdampak negatif. Kalau COSO tadi bedanya, dia concern hanya ke yang sifatnya negatif saja. Tapi kalau ISO 31.000, dia juga melihat aspek positifnya. Dampak positif dapat diekspor dan dielaborasi lebih jauh sehingga memberikan value. Ini akan punya potensi risiko, tapi dampaknya apa? Positif, positif. Oh, nggak apa-apa, nggak positif. Karena dia akan meningkatkan value kita. Sudah, nggak apa-apa. Nah, ini dampaknya negatif. Nah, ini harus kita cermati. Gitu. Oh, dampaknya negatif. Nah, dampak negatifnya yang perlu kita upayakan agar tidak terjadi atau diminimalkan. Nah, ini jadi ketika kondisi saat ini, terus kemudian kita ingin mencapai objektif, pasti berhadapan dengan ketidakpastian di tengah-tengah ini. Nah, ketidakpastian itu yang kemudian kita coba nanti dalami lewat pendekatan manajemen risiko.
Ini tentang definisinya. Nah, ini tadi saya bilang kalau bicara tentang apa perbedaannya problem dengan resiko, yang terkadang orang masalah atau risiko sih gitu kan. Ada perbedaan yang prinsip teman-teman sekalian. Gampangannya teman-teman sekalian, mungkin ilustrasi gambar ini lebih bisa menjelaskan gitu ya. Ilustrasi gambar ini. Ilustrasi gambar ini mengatakan bahwa yang namanya problem itu happen now, effect on past, effect of past decision atau activity. Dia akibat dari keputusan yang sebelumnya. Tapi kalau risk, ya, risk dia potensial problem, effect of current decision yang diputuskannya saat ini. Apakah itu kebijakan yang kita tetapkan, eksekusi program yang kita lakukan, yang akan kita coba eksekusi gitu ya, kita lakukan. Ketika ditetapkan sekarang, maka dia akan muncul di berikutnya, nah itulah potensi risiko. Kalau permasalahan sekarang sedang kita hadapi akibat dampak dari yang sudah kita putuskan sebelumnya. Jadi apa sih biasanya objektifnya dari setiap perusahaan? Ini tergantung juga tadi ya. Kalau perusahaan atau mungkin institusi biasanya objektifnya aspek keuangan, gitu ya, kesehatan, keselamatan, tujuan lingkungan dan sebagainya. Dan dia bisa juga terkait dengan tingkatannya seperti organisasi, proyek, produk, proses bisa aja. Jadi ketika tadi didefinisikan ketidakpastian untuk mencapai objektif gitu ya, objektif itu apa aja? Bisa dari masalah aspek keuangan, misalkan keuntungan perusahaan dapat sekian gitu ya, itu salah satu objektifnya gitu kan. Atau ketika kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat, ketika kesehatan perusahaan gitu ya, sekian dan sebagainya, itu objektif yang bisa ditetapkan, yang itu akan menjadi tujuan dari kita, baik individu, institusi, yayasan, organisasi, atau sebuah perusahaan. Jadi risiko tidak sama dengan problem gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kata kuncinya ya ambil sini aja. Kalau sesuatu yang terjadi hari ini, akibat yang kita putuskan sebelumnya itulah permasalahan. Risiko potensial masalah yang kita putuskan rencana aktivitasnya, eksekusinya hari ini. Jadi kalau kemarin tadi saya tidak singgung, kalau mahasiswa sekarang ini jadi mahasiswa nih, punya masalah, ngerjain laporan, wah tugas banyak tadi. Itu masalah karena hasil dari keputusan kita untuk jadi mahasiswa yang sebelumnya. Oh, sekarang tahun berapa? Tahun kedua nih, misalkan Plaza atau mungkin Salma tahun berapa. Nah, sekarang sedang menghadapi masalah untuk menyelesaikan berbagai macam laporan-laporan, tugas-tugas. Itu permasalahan yang kita hadapi. Problem atas keputusan kita waktu 2 tahun yang lalu bahwa kita akan jadi mahasiswa di TELI. Gitu. Itu ya. Kalau misalkan risiko, nah nanti kira-kira kalau misalkan tujuan saya di kelas sekolah ini adalah menjadi pengusaha sukses gitu ya, menjadi pengusaha sukses. Kira-kira saat ini apa yang saya siapkan ketika menghadapi potensi risiko? Bisa jadi 1 tahun ini ke depan, 2 tahun ke depan dan sebagainya. Ketika lulus. Nah, itu sudah mulai asli. Kalau bicara tentang tadi terus mahasiswa, perusahaan juga begitu tentunya. Ini kurang lebih apanya gitu ya risiko. Eh, Mudah-mudahan bisa diikuti ya teman-teman ya. Tak lanjut dulu ya. Nanti ada yang mungkin sifatnya interaktif, sehingga teman-teman mungkin bisa tulis saja di chatnya. Nah ini teman-teman sekalian, jadi risiko dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan, manajemen risiko, pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko, ada proses manajemen risiko, ya, ada proses misalnya bagaimana polisinya, prosedurnya dan sebagainya, ada risiko kunci, risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian di organisasi. Unsur-unsur ini maksud saya teman-teman sekalian, ini eh, minimal yang emang harus ada. Nanti pendekatan masalah bagaimana strukturnya, strukturisasinya itu customize, bisa di-adjust. Skala bisnis kita kecil, hanya startup gitu. Apakah saya harus memiliki yang namanya divisi risk gitu kan? Atau saya perlu ada unit risk sendiri? Itu customize. Tapi unsur-unsur ini harus ada. Nah, apakah nanti ditempelkan di bagian umum gitu kan? Atau bagian client and risk gitu ya, dan sebagainya, itu customize. Tapi intinya resiko tidak berdiri sendiri teman-teman sekalian. Kita tahu resiko itu, tapi harus diantisipasikan dengan cara lakukan manajemen risikonya, pengelolaan risikonya itu, apakah nanti dengan kegiatan-kegiatan mitigasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, item-item ini perlu menjadi perhatian. Nanti penjelasan di berikutnya ada. Ya, bagaimana hal ini.
Itu teman-teman sekalian ya. Nah ini siapa sih sebenarnya teman-teman yang memang akhirnya kemudian bisa terdampak pada risiko? Siapa saja bisa kena memiliki risiko akhirnya. Kalau misalkan kita sebuah institusi, teman-teman di kampus lah misalnya, atau di perusahaan, itu mulai dari level pimpinan sampai office boy itu dia juga punya potensi untuk terdampak dari risiko. Contoh ini kebakaran. Ketika gedung misalnya kebakaran, maka yang punya risiko seluruh mulai dari level direktur sampai office boy dia bisa juga kena potensi. Atau kalau bicara kecelakaan kerja, dia juga bisa terkena pada siapapun itu. Itu kalau dari sisi person. Kalau dari sisi aspek people, nggak memandang apakah dia level BOD ataupun mungkin office boy, itu dia punya potensi untuk kena risiko. Kalau dari sisi proses, dari logistik sampai pemasaran, itu juga pasti punya dampak risiko dalam menjalankan bisnis prosesnya. Apakah tingkat konsumen dengan konsumen tidak. Dari sisi aset, baik yang wujudnya aset yang berwujud maupun tidak terwujud, dia juga akan menjadi pencemaran nama baik sebagainya itu juga. Ini kan yang terwujud kan kebakaran gempa itu berwujud itu. Ada yang dia berwujud reputasi pencemaran nama baik. Itu resiko yang bisa menimpa sama saja. Makanya kemudian tadi perlu ada minimasi risiko. Nanti aspeknya terpenuhi apa di sisi people-nya, di sisi aspek prosesnya, apa di sisi alat produksi, apa infrastrukturnya, atau tools-nya. Jadi teman-teman, dari sisi siapa sebenarnya. Nah, kapan dan di mana kira-kira itu resiko itu akan bisa terjadi dan berpotensi. Teman-teman sekalian, resiko itu implementasinya setiap saat. Kehidupan kita sehari-hari itu punya resiko. Contoh nih, Jakarta luar biasa macetnya. Setiap pagi kalau kita mau berangkat kerja, itu kita sudah harus juga antisipasi. Oh ya, sebelum berangkat kerja, saya cek dulu di Google Maps, mana yang nggak macet gitu ya. Kalau dipakai kendaraan motor, gitu kan. Kalau dipakai transportasi umum, mana yang kemudian lagi nggak ada masalah. Dicoba browsing dulu sebelum dia berangkat. Gitu. Karena mengantisipasi nih. Karena kalau resiko itu nanti sesuatu yang ketidakpastian itu terjadi ketika kita ingin mencapai objektif kita. Objektifnya adalah kita ingin sampai di kantor tepat waktu. Terus sebelum berangkat kita cek dulu gitu kan untuk memitigasi nanti. Oh sini macet bisa sebelah sini gitu ya. Jadi setiap saat menurut kalian. Tinggal tadi kalau sehari-hari ya bentuknya seperti itu sekarang. Dia memang bisa saja kondisinya kondisi tertentu. Kalau dalam sehari-hari kan seperti ini. Kalau dalam kondisi tertentu seperti ini. Kalau misalnya kita ngelola project, teman-teman dapat project order gitu kan, membuat startup atau mengelola bisnis kecil-kecilan gitu ya. Nah, by project itu pasti punya risiko. Nah, teman-teman sudah nanti bagaimana setup itu gitu kan. Atau dalam event tertentu, teman-teman jadi punya project IO atau teman-teman ingin traveling gitu ya. Itu juga punya risiko. Kalaupun cuma mau naik ke Gunung Burangrang gitu ya, minggu depan kita ke Burangrang naik gitu. Nah, itu sudah cek kira-kira apa yang akan menjadi potensi risiko ya. Jadi kalau hujan segala macam. Nah, itu kondisinya memang secara event juga dia um, bisa terjadi yang namanya uh, risiko yang akan dihadapi. Sehingga tadi perlu diantisipasi. Sehingga ya dia bisa dimanapun sesuai dengan lokasi event dan proyeknya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu teman-teman sekalian kalau bicara tentang um, pendekatan 5W 1H. Ini W-nya. Nah, terakhir H-nya teman-teman sekalian, saya mengambil referensi yang ISO saja ya, teman-teman sekalian. Tapi juga cepat saja karena satu buku tentang masalah ISO atau dokumen ISO juga teman-teman bisa baca gitu ya. Kalau mau pakai referensi pendekatan ISO. Nah, teman-teman sekalian dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Ini kerangka kerjanya. Nah, yang saya ingin coba di Zoom adalah ini teman sekalian. Bagaimana kita melakukan prosesnya? Kalau prinsip-prinsip, gitu kan, kerangka kerja, biasa ini kan menjadi sebuah panduan buat kita. Jadi bagaimana kita melakukannya? Melakukan proses manajemen risiko, adanya di sini, di proses. Nah, di prosesnya coba kita akan Zoom, teman-teman sekalian, sebentar. Gitu. Sekali lagi, yang lainnya bisa teman-teman baca. Gitu. Tapi kalau dari sisi prosesnya, ini sedikit saya coba explore. Sedikit saya coba jelaskan. Oke, teman-teman sekalian, kalau kursus cukup ribet. Memang cukup banyak ya variabelnya, sehingga penjelasannya juga akan lebih kompleks. Gitu ya. um, secara dokumen ini bisa ratusan halaman. Kalau yang ISO 31.000 itu nggak nyampe 50 halaman lah.
kurang lebih kalau saya bicara dokumentasi tentang referensi. Ini teman-teman sekalian, ini cuplikan kurang lebih gitu ya sebelum kita nanti masuk terkait dengan distribution ini teman-teman sekalian. Ini ada video yang ini. Oh, nggak bisa muncul ya. Muncul nggak ya videonya? Terlihat deh videonya. Bergerak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kira-kira apa tuh aksi yang dilakukan oleh Bapak tadi tuh? Ambil batu, Pak. Ambil batu untuk apa tuh? Memperingatkan mobil di belakangnya. Kalau ingin tadi membedakan ini potensi risiko dengan masalah. Nah, ini kan berarti dia belum terjadi kan? Mobil lewat, ada becekan air, dia sudah lihat tuh, oh ini ada mobil, wah saya kecepatan gitu kan. Apa yang dilakukan sama dia untuk mitigasi risiko? Dia ambil batu gitu. Kira-kira yang menjadi objek siapa emang kalau dari video ini? Teman-teman, ada yang bisa komen? Atau tulis juga boleh. Si bapak ini yang pegang handphone, yang telepon. Gitu ya? Objeknya. Subjeknya si supir. Mobil ini, driver gitu ya. Nah, kata Mas Fatur itu. Tapi sebenarnya dua-duanya, teman-teman. Dua-duanya. Yang supir mobil juga udah antisipasi kan? Saya mau lihat ini, ada air, oh, ada orang lebih batu. Wah, saya harus pelan-pelan. Kalau dia tetap kencang, wah kena lempar tuh sama dia kan. Sama si, jadi sih, dua-duanya melakukan proses antisipasi terhadap risiko itu teman-teman sekalian. Yang Bapak lagi telepon itu tadi sudah antisipasi, jadi kalau dia nggak di, berarti nggak belum dilempar, baru ngelibet batu doang. Tapi si driver tadi ini yang mobil ini, kalau dia tetap melaju pasti dilempar. Ini proses teman-teman sekalian gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan ini diantaranya ceritanya. Ini juga ada teman-teman sekalian. Jadi bagaimana di dunia usaha? Memang pabrik itu cara bekerja begini kan nggak safe. Ini kalau nanti bicara masalah keselamatan kerja, ini nggak terpenuhi gitu. Maksudnya berarti tidak risikonya nggak jadi pasti. Baik secara individunya, gitu ya. Nah, tapi kemudian perusahaan ini membuat program mitigasi terhadap risiko yang terjadi. Dibuatlah begini cara investasinya. Nggak lebih aman. Iya, teman izin saya stop dulu ya. Ini tinggal 2 menit lagi saya bicara. Oke, terus bagaimana implementasinya? Itu tadi 5W1H-nya. Jadi sekali lagi kalau yang tadi saya sampaikan, itu pendekatan risknya nanti pakai 31.000 ya, yang memang itu di ISO 31.000. Bagaimana implementasinya teman-teman sekalian? Nah, di dalam ISO 31.000 itu, teman-teman sekalian yang namanya risiko itu terbagi terhadap 4 jenis risiko. Ada 4 jenis risiko. Strategic risk, financial risk, hazard risk kalau dalam dokumen resminya, terkadang disebut dengan compliant risk, ada personal risk. Ini jenis-jenis risiko yang ada dalam biasanya ketika kita mengelola sebuah bisnis. Gitu. Di jenis risiko strategik apa itu? Masalah reputasi, regulasi, perubahan bisnis, legal seperti juga. Kalau di sisi financial risk, masalah bunga, pajak, gitu ya, kredit, harga, likuidasi dan sebagainya. Di sisi hazard risk, kerusakan aset karena bencana alam, kebakaran, gitu ya, kematian dan dari kecelakaan kerja tadi, apakah kematian karyawan ketika kecelakaan kerja dan sebagainya, ancaman kelangsungan usaha. Atau kalau sebagian hazard ini di-adjust dengan compliance risk juga, kendali internal, mitigasi. Ada juga yang jenis risiko personal. Di aspek human resource, bicara tentang isu kompetensi, career development, masalah sector index. Ya. Di bisnis proses tadi yang saya bilang, Garuda case-nya di bisnis proses, di personal, ketika nggak sesuai dengan SOP segala macam, pelanggan kemudian penumpangnya somasi karena nggak terima
ketumpahan makanan karena pramugarinya nggak boleh bicara, dibicarakan. Ada bab tentang proses, ada bicara tentang soal organisasi, sisi IT toolsnya. Kalau teman-teman nanti di startup atau segala macam pasti dia di sisi IT. Bagaimana supaya nggak down, bagaimana nggak bisa diserang oleh hacker segala macam itu ada di sini. Jadi ada 4 aspek, 4 jenis risiko teman-teman sekalian: strategik, finansial, operasional, dan hazard atau compliance. Nah, poin-poin ininya, isi dari setiap jenis risiko ini sebenarnya sangat tergantung dengan kita selaku misalkan yang memang memiliki bisnis itu. Kalau kita bicara bisnis, skala apapun itu misalnya, skala apapun. Saya coba bisa masukkan ya, teman-teman bisa di chat juga ya, kalau yang masih menyimak ya. Case bisnis cafe, kira-kira 4 risk itu apa saja teman-teman? Saya kasih contoh satu pancingan. Misalkan aspek strategisnya apa? Regulasi izin. Boleh nggak diriin kafe di sini? Ada izin nggak usahanya? Itu juga risiko. Di sisi aspek strategis. Di sisi personal, ketika alat-alat kafe kita rusak, gitu ya, yang untuk membuat kopi dengan 2 port segala macam gitu ya. Di sisi finansial, pencurian. Gitu ya. Kalau misalnya kita masih kasir dan masih diterima uang cash segala macam, pasti ada case gitu atau dirampok segala macam. Kalau dari sisi aspek hazard atau kecelakaan terkait dengan insiden itu, jadi kalau misalkan sekarang kafe-kafe itu kan modelnya di pinggir tebing gitu ya, supaya dapat view yang menarik gitu ya, maka dia bisa jadi potensi longsor atau kebakaran ketika kita nggak mengamankan dari sisi dapur dan sebagainya. Teman-teman bisa nambahin nggak di antaranya coba? Boleh di chat ya. Tadi belum masuk kuis ya, chat dulu maksudnya teman-teman menyimak nggak bahwa ada aspek strategis tadi, ada aspek personal, ada aspek finansial, ada aspek hazard. Coba teman-teman yang bisa sempat chat deh kira-kira di aspek strategis, personal, apa aja tambahan-tambahannya. Bebas saja teman-teman menulis apa aja gitu ya. Nanti itu ada di kolom mana silakan nanti kita atur. Boleh teman-teman ada yang coba kira-kira punya gambaran bayangan, oh ini aspek finansial potensi kalau kafe itu terjadi gini-gini gitu kan. Operasional begini-begini. Ada nggak coba yang bisa ngasih 1 2? Terlambat tentang bahan baku. Mas Fatur semua yang jawab nih. Mas Fatur dapat hadiah ntar. Ya betul, Mas Fatur bisa begitu ya, teman-teman. Em, ini diantaranya teman-teman. Masalah kompetisi, aspek strategis. Masalah kegagalan kita STP, segmented targeted positioning, gitu ya. Bisa nggak kita kemudian sudah mengantisipasi dari sisi aspek strategis dari sisi STP-nya kita. Dari sisi personal tadi betul, kualitas kopi bahan. Kalau misalkan harusnya kita punya premium, tapi yang datang mungkin nggak premium, bagaimana gitu kan? Atau distribusi tadi bahannya nggak tepat waktu segala macam, sementara stok kosong, nggak ready. Itu juga jadi aspek personal. Termasuk kompetensi karyawan. Kalau di sisi aspek finansial juga ada potensi resiko laporan fraud, ya, pelanggaran-pelanggaran atas laporan-laporan, sehingga kemudian nggak balas segala macam. Kalau di sisi hazard, kecelakaan kerja tadi, ya, atau juga jadi kerusuhan kalau dia di tengah-tengah kota atau tengah pinggir jalan yang rawan konflik gitu kan antar warga, itu gimana kalau misalnya nanti kita tempat sini punya resiko kerusuhan segala macam gitu ya. Nah, ini contoh case bisnis cafe mungkin seperti itu teman-teman sekalian ya, simulasinya, tapi silakan teman-teman saya kembangkan lagi. Nah ini teman-teman tadi kalau akhirnya bagaimana kita melakukan proses manajemen risikonya. Pertama teman-teman lakukan risk assessment. Risk assessment itu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi. Jadi tahapan kita untuk kemudian bagaimana mengimplementasikan itu, kita coba lakukan risk assessment. Risk assessment itu mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi. Identifikasi gitu ya. Ini kira-kira sumber risiko apa aja, kejadian yang terjadi apa aja, area mana yang terkena. Dianalisis proses analisis terhadap potensi risikonya. Nanti biasanya bicara tentang kalau di sini variabelnya 2, likelihood sama impact. Nah, untuk menentukan level risikonya, Perhatikan kontrol-kontrol yang sudah ada dan berupaya untuk melakukan analisis kualitatif semi kuantitatif bahkan kuantitatif sekalipun. Nanti dievaluasi adalah proses hasilnya bagaimana dari yang analisis kita itu. Perbandingkan masalah hasil analisis itu dengan kriteria ketetapan. Kita sendiri punya indikator, punya KPI, punya objektif. Kalau kita melakukan proses ini, kita antisipasi dengan ini, kira-kira gimana pencapaian terhadap objektif kita. Ini artinya dievaluasi. Dan ini menjadi basis dalam penentuan risk treatment kita nanti. Sehingga kita mau apain terhadap risiko itu. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi identifikasi, analisis, evaluasi.
Itulah risk assessment. Sedikit penjelasan detailnya di identifikasi, teman-teman sekalian, identifikasi silakan. Teman-teman ambil referensi apapun, kajian dokumen kah itu, best practice kah itu, analisis stakeholder kah itu, silakan. Ini menjadi bagian pada identifikasi terhadap risk kita. Apakah kalau misalnya di bisnis kafe, properti segala macam, lihat dokumen-dokumen tentang bisnis properti, bisnis kafe segala macam. Pelajari dokumen-dokumen itu dan coba dia dapat risk apa dari situ. Itu silakan untuk identifikasi kita. Sehingga nanti outputnya adalah kita punya dokumen risk register. Apa aja akhirnya kemudian di risiko kita tadi dengan 4 jenis risiko tadi. Apakah di sisi strategik, di sisi finansial, personal, atau di hazard, gitu ya, atau di compliance. Nah, terus teman-teman buatlah kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolom ini identifikasi kita, analisis risiko, terus kemudian perilaku dan evaluasi ini customize juga. Teman-teman jadi sesuaikan kebutuhan aja. Tapi intinya kita punya dokumentasi register. Apa yang menjadi objektif kita dan apa risiko terhadap objektif tersebut yang akan kita coba antisipasi, kita assess gitu ya, identifikasi, analisis dan evaluasi. Nah, pas di sisi analisis, nah teman-teman juga tentukan ini, ada istilah risk appetite dan risk acceptance criteria. Ya, risk appetite itu tingkat besaran risiko baik jenis maupun jumlahnya yang menunjukkan batasan risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Kalau skala kita masih kecil, omset kita atau penjualan kita lah, pendapatan kita masih ordernya 100 juta, kita akan bilang berapa batas yang kita akan coba hitung sebagai risiko. Kalau terjadi apa-apa, kita kehilangan sekian potensi revenue, pendapatan, itu kita jadikan sebagai batasan risiko yang bisa kita terima dan kita perlu antisipasi. Ini risk appetite namanya. Kalau risk acceptance criteria adalah panduan penerimaan risiko yang sepakati perusahaan digunakan sebagai panduan ditetapkan dengan risk antara likelihood dan impact. So, tadi sini angkanya berapa? Nah, terus kemudian kita buat tabel-tabelnya likelihood dan impact. Itu risk acceptance criteria. Likelihood itu kepada frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Impact, kalau itu terjadi, berapa besar pengaruhnya? Kita apakah dari sisi aspek-aspek pendapatan, revenue, apakah terkait dengan aspek bicara tentang masalah reputasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau likelihood, kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Maka bicaranya probabilitas. Seberapa sering? Kalau kita bicara tentang dari range durasi sebulan, seberapa sering dalam sebulan itu terjadi yang namanya ketelatan dari sisi distribusi bahan baku kopi. Nah, itu ya. Nah, tingkat sering-seringnya itu kemudian akhirnya dihitung apakah dia akan menjadi level risikonya apa. Gitu. Jadinya dia low kah, medium kah, atau high gitu. Atau kalau tadi misalkan longsor, dalam setahun ini berapa lama longsor kalau bangun gedung kafe di situ gitu ya. Sambil santai-santai lihat pemandangan. Itu ada risikonya. Oh, sekian dalam setahun ini nggak pernah terjadi. Atau dalam setahun punya 3 kali. Nah, frekuensi 3 kali itu level seringnya berarti kalau di level sering terjadi seperti itu, apakah di dalam low atau medium itu sudah terdapat. Level itu adalah kemungkinan terjadinya potensi risiko tersebut dan dia bisa frekuensi terjadian atau probabilitas kejadian. Kalau tabel impact, pengaruhnya jika risiko terjadi terhadap apakah itu pendapatan secara finansial kita, apakah secara reputasi nama baik kita dan sebagainya. Jadi dua parameter ini akan menjadi ukuran kita ada di level risk yang mana, likelihood dan impact. Ini teman-teman sekalian. Jadi nanti akan termapping. Oh, ternyata dari sisi likelihood dia akan frekuensi itu sering, berarti medium maksudnya. Tapi dari sisi dampak, oh dia pengaruhnya cukup besar karena akan mengurangi dapat 10% pendapatan kita hilang gara-gara terjadinya risiko itu. Berarti very high misalnya. Di likelihoodnya sangat medium, dia very high, maka dia pasti dia very high. Berarti risk levelnya dia very high. Ini prosesnya di risk analysis. Lihat di likelihood dan impact. Gitu ya. Parameter tadi yang antara revenue segala macam atau kejadian segala macam yang mendefinisikan kita. Namanya di mana tadi? Ketika kita membuat risk register, ambil referensi dari yang memang referensi yang bisa kita jadikan data gitu ya. Oh, ukuran sering itu kalau misalkan keterlambatan sebulan masih tolerir misalkan hanya 2 kali. Tapi kalau udah 10 kali, itu berarti potensi masalah gitu. Nah, itu harus diantisipasi, siapkan nanti follow up-nya gitu ya. Itu risk analisis teman-teman. Nah, ini risk evaluasi. Ada key indikator, ada risk tolerance gitu ya teman-teman. Tadi kan objektif yang kita capai. Nah, objektif yang kita capai, kalau nggak tercapai itu gimana?
tentukan level risknya. Jadi misalnya tadi kita ingin KP itu kalau dari sisi objektif kita untung misalnya gitu ya, dan growth sekian persen gitu. Nah itu indikator yang kita buat. Nanti ada lagging, ada leading teman-teman sekalian. Leading itu gampangnya teman-teman sekalian bisa dimaknai apa sih bukit-bukit kemenangan yang harus kita capai untuk bisa mencapai lagging indikator. Teman-teman ingin lulus kuliah tepat waktu 3,5 tahun, maka itu lagging indikatornya 3,5 tahun lulus. Terus berarti apa leading indikatornya? Tidak boleh ada yang mata kuliah mengulang, gitu kan? Harus lulus semua pada saat waktunya kan gitu ya. Dan sebagainya itu lagging dan leading indikator yang dipakai. Itu juga dipakai untuk tadi menentukan objektif risk kita. Ketika sudah menentukan, kita akan tunggu maunya nanti atau revenue kita naik 10%. Nah, ketika naik 10% itu apa yang terjadi? Oh, kemungkinan terjadinya adalah berarti pemasarannya harus sekian, jumlah pengunjungnya harus sekian, cup yang harus terjual sekian gitu kalau untuk kopi. Itu teman-teman ada indikatornya. Kurang lebih itu ya teman-teman sekalian. Ini um, terkait dengan risk indikatornya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman sekalian kita akan mapping. Tadi kalau misalkan risk profile-nya bisnis cafe tadi dengan risk tadi ini, setelah kita coba buat tabel likelihood sama impact-nya, oh di mana dia untuk risiko terjadinya. Nah, saya coba mensimulasikan, mencoba mencontohkan, misalkan. Logic risk dia apa? Ketidakmampuan merealisasikan penjualan sesuai target. Targetnya harusnya terjual dalam sebulan sekian cup, atau dalam setahun akumulasi sekian. Ini kira-kira bisa nggak terjadi itu ya? Dalam setahun belakang ini gimana pencapaian kita? Oh, masih jauh. Berarti kemungkinan terjadinya masih sangat besar nggak tercapainya. Karena 2 tahun belakang masih jauh gitu kan. Maka dia bisa jadi nanti di level uh, likelihood-nya tinggi. Dari sisi impact-nya, oh iya kalau nggak tercapai kita akan nggak dapat keuntungan berkurang sekian persennya. Jatuhlah misalnya dia jatuhnya di sini. Very high dari sisi likelihood, high dari likelihood, very high dari sisi impact. Di sini tempatnya. Dan sebagainya. Dia personal tentunya karena stok bahan habis tadi kata Mas Fatur. Stok bahan habis itu kalau dari sisi likelihood mana? Oh iya dalam setahun ini kita dalam sebulan ini mungkin nggak banyak kok semacam itu. Oh masih sering gitu kan? Kalau masih sering dia satu itu dia berarti medium mungkin skalanya. Nah terus kemudian impactnya kemana kalau pendapatan kita? Berkurang dibeli dari 5%, kita tekor gitu kan sebenarnya. Berarti dia very high. Maka dia ada di sini. Itu cara mapping teman-teman sekalian. Ini dari sisi tadi ketika kita menganalisis pengaruh terhadap impact seperti apa, dan frekuensi kejadiannya tersebut itu seperti sebesar apa. Kurang lebih itu teman-teman sekalian yang mungkin belum jadi perhatian kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan gitu kan? Ketika kita sudah tahu, oh ya jadi kita sudah identifikasi ada risk di sini, apa yang kita lakukan? Ini teman-teman sekalian. Risk itu bisa didekati dengan apakah kita lakukan proses pensiunan, kita trade atau no trade. Kalau no trade kita record aja. Nah, biasanya akan jadi bahasan itu adalah ketika risiko itu mau kita ya katakanlah lakukan proses pendekatan. Ada 5 terhadap risiko itu teman-teman sekalian. Yang pertama terkait dengan diterima. Jika sudah kita hitung itu risikonya segini diterima, atau kita mitigasi, kita transfer, kita sharing, atau kita hindari. Jadi terhadap risiko itu setelah kita identifikasi teman-teman, dia tinggi segala macam high medium, biasanya kita akan lakukan aplikasi KP adalah ketika dia medium ke atas. Kalau sudah dia high dan very high, itu berarti harus dilakukan proses treatment terhadap risiko itu. Bagaimana treatmentnya? Bisa dihindari, bisa di-sharing, transfer, mitigasi, atau terima aja risiko. Itu teman-teman ya. Jadi, oh ini risikonya bisa, tapi gimana caranya kita nih? Oh, ya, mitigasinya dengan cara membuat di internal kita, mitigasi. Atau, oh ini risikonya kita transfer. Risikonya kita sharing. Atau kita hindari, dan sebagainya. Biasanya akan menjadi perhatian dari perusahaan itu adalah kalau nggak di-sharing, di-transfer, dimitigasi lah, terhadap risiko yang kita sudah identifikasi tadi. Ini contohnya teman-teman. Ini bisnis rental mobil. Kira-kira bisnis rental mobil ini apa jenis risiko yang bisnis rental mobil ini kira-kira? Nanti ada terkait dengan masalah izin. Nanti terkait dengan kalau kecelakaan, tabrakan segala macam. Nah ini sudah diidentifikasi seberapa besar terjadi kecelakaan dan kemudian impact-nya berapa terhadap pendapatan perusahaan secara umum gitu ya. Jadi kemudian kita perlu
lakukan risikonya seperti apa. Nah, ini yang dikaji tadi. Oh, kalau yang namanya kecelakaan, berarti supaya mengantisipasi harus ada asuransi. Asuransi itu adalah sebenarnya risk transfer. Kita mentransfer risiko kita ke perusahaan asuransi. Ketika kita bisnis tentang mobil. Dan jadi sekali mobil dipakai itu kecelakaan, kegores segala macam. Maka supaya kita juga mengantisipasi risiko kita, bagaimana caranya? Ya sudah risk transfer, kasih ke asuransi gitu. Kerjasama dengan asuransi. Itu contohnya teman-teman. Ketika risiko ternyata juga berpotensi untuk peluang gitu ya. Kalau teman-teman suka naik ini, suka ada tuh risiko ya. Kemudian jika ada ingin asuransi gitu ya, klik tambah 1.000 kan gitu ya. Nah ini teman kalian seperti secara nggak langsung kalau saya membaca si perusahaan ini dia selain mengimplementasikan itu juga mencari uang. Saya yakin dia secara nggak langsung sebagai agent kan, agent insurance kan. Nggak tahu saya itu berapa dapatnya dia dari situ. Gitu. Tapi ini contoh yang series yang kemudian menciptakan peluang buat si online ini gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Nah kalau contoh di properti gimana kita? Nah, ini tingkat resikonya gimana? Kalau tingkat resikonya antara kan di distribusi itu bisa jadi dia kita sebagai perantara doang, kita sebagai agent properti atau kita malah developernya gitu kan ya. Ini kan kalau bisa peran kita nih. Nah, tapi setiap peran ini sebenarnya punya risiko. Nah, tingkat risiko gimana? Ya pasti yang ini kecil risikonya. Ini menengah, ini pasti besar. Gitu ya. Kalau kita sebagai perantara, broker, kos-kosan nih, udah jadi agent kos-kosan aja lah bantuin supaya nambah-nambah uang saku gitu ya teman-teman. Ya udah, jadi agent tuh, jadi apa perantara, dapat ini, kos-kosan sini, jadi setelah transaksi langsung kasih uang. Risikonya kecil gitu kan. Nah, misalkan ternyata orang ini nggak mana gitu baru beberapa minggu kabur misalkan di kos-kosan dan sebagainya gitu teman-teman. Hmm, oke, udah habis waktunya ya teman-teman. Baik teman-teman, saya pikir eh, karena sudah diingetin sesinya sudah habis untuk materi. Saya pikir cukup ini saja teman-teman sekalian. Eh, Sebentar. Boleh silakan lanjut Mas Hasan. Kurang lebih itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik. Bang habis. Terima kasih Pak Sandi untuk materinya. Sangat menarik ya teman-teman bisa bagaimana kita memanajemen risiko yang mungkin kita dapat gitu ya. Dari teman-teman kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, kepada Mbak Arista Aura pertama boleh pertanyaannya. Ya, baik. Silakan. Dan sebelumnya terima kasih Bapak atas pemaparannya luar biasa bagus sekali dan insya Allah bermanfaat buat kami. Saya izin bertanya Pak, saya pernah baca dari sebuah buku ada pernyataan dari ahli sejarah ahli sejarah William Craig pernah menulis Jerman punya peralatan canggih di dunia tercanggih di dunia tahun 1942. Kemudian terjadi hal yang mengagetkan semua orang karena dari 104 tank yang ada, nggak sampai 20 tank yang bisa nyala waktu itu. Nah, mereka ternyata kalah sama tikus yang bersarang di dalamnya dan menggerogoti isolasi sistem kelistrikan saat tank berminggu-minggu tidak aktif. Pertanyaan saya, bagaimana dengan resiko yang tidak terbaca, Pak? Dan berapa persen porsi ruang kesalahan yang harus kita siapkan untuk itu? Kemudian yang kedua, kalau diperbolehkan bertanya lagi, eh, ada pertanyaan kontradiktif juga, Pak, seperti semakin kita berilmu dan mengetahui resiko, semakin punya banyak alasan kita untuk takut memulai. Terus juga beliau juga bilang kayak jangan menggali terlalu banyak, mulai aja gitu. Sedangkan kita juga butuh ilmu. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait hal ini? Gimana caranya kita ketemu balance antara proses kita belajar dan menghadapi rasa takut kita? Kayak gitu. Yang pertama, bagaimana dengan resiko yang tidak terbaca, berapa porsi ruang kesalahan yang harus kita siapkan untuk itu, dan bagaimana kita menemukan balance antara proses belajar dan menghadapi rasa takut kita, gitu, Pak. Oke, makasih Mbak Arista ya masukannya. Eh, Pertanyaan juga sekaligus tadi kan juga dengan backgroundnya latar belakangnya sehingga memberikan informasi juga buat kita gitu, ya, terkait dengan
case-nya di Jerman itu. Jadi teman-teman sekalian, ini yang menarik adalah bagaimana untuk membaca yang resiko tidak tampak gitu ya, tidak sementara tidak terbaca lah gitu ya. Ini juga emang kayaknya perlu ini Mas Hasan ya, keahlian ini juga apa ya, ilmu gaib kali ya. Kira-kira nggak kebaca apa gitu ya, Mas Hasan ya. Tapi gini teman-teman sekalian, ketika kita tadi ingin mengidentifikasi risk, seperti yang saya bilang tadi, sehingga nanti masuk dalam sebuah risk register kita. Pendekatan ISO tadi, kalau kembali pada ISO tadi adalah terkait dengan 4 hal tadi ya, pendekatannya, jenis risikonya. Apakah dari sisi strategis, apakah dari sisi finansial, apakah dari sisi hazard, compliance, atau dari sisi operasional. Biasanya kalau sebuah company atau perusahaan itu akan melihat dari sisi aspek-aspek, kalau dihubungkan lagi dengan pendekatan yang lain adalah pendekatan dari sisi people, proses, dan tools-nya gitu ya. Tadi sebenarnya disebut juga di situ kan, di ISO itu kan, yang di sisi personal itu. Sejauh ini memang saya nggak tahu juga, mungkin harus bicara juga sih ya. Yang tidak tampak itu seperti apa gitu. Karena resiko itu cenderung akhirnya kemudian kalau tadi kita coba mengambil dari sisi risk register itu sesuatu yang akhirnya tadi yang kita mau tulis itu sesuatu yang sudah pernah terjadi kan gitu. Dan kalau misalnya ngomong antisipasi yang terjadi sebelum terjadi itu mungkin perlu eksperimental juga, perlu eksperimental gitu. Contoh tadi misalkan kalau tadi bisa tentang definisi kita terkait di sini aspek personal nih, bisnis cafe, apa sih prinsip personal? Oh, kalau misalnya mungkin antisipasi personal tadi bahan, kualitas bahan, gitu. Ini sebenarnya dari sisi pendekatan material, ya pendekatan material. Jadi kalau misalnya bisa jawab people atau material itu dicoba dievaluasi. Oh, kalau kita di sini materialnya apa aja nih pengaruh ini. Kalau di sisi nanti sisi proses, oh SOP-nya sudah kita antisipasi belum ya? Oh SOP-nya begini-begini. Kalau misalnya SP nggak terjadi, kira-kira akan jadi seperti apa? Oh kalau SP nggak terjadi, delivery-nya akan terlambat. Oh kalau SP nggak terjadi, yang namanya matang nggak berkualitas gitu ya. Itu antisipasi dari sisi pendekatan terus-terus. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama, saya juga mohon izin bertanya, belum bisa menjawab secara konkret ya, kalau misalnya tidak terbaca gitu ya. Karena tadi case-nya juga Jerman ketahuan ketika setelah dievaluasi gitu kan, diekspor. Jadi biasanya akan menjadi referensi adalah yang memang common, yang memang secara historical sudah terjadi. Makanya tadi kan referensinya adalah bagaimana peristiwa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau hari kemudian terjadi sesuatu yang baru, itu akan menjadi sebuah lesson berikutnya kayaknya Mbak Arista ya. Jadi tidak serta-merta, karena belum tentu semuanya bisa tergali pada saat ketika kita merancang atau melakukan risk register. Selain dari referensi. Referensinya pasti common yang pernah terjadi gitu kan. Pernah terjadi. Kalau yang belum terjadi, nah potensinya tadi akhirnya kalau misalnya kita bicara tentang likelihood-nya pasti kemungkinan kecil karena nggak pernah terjadi, belum terjadi gitu ya. Sehingga kemudian nggak akan tertangkap sebagai sebuah risiko kalau dia belum pernah teridentifikasi sebagai sebuah risiko ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi pertanyaan memang terus terang kalau mungkin menjawab pastinya agak sulit ya, karena biasanya yang sudah kita coba jadikan katakan nanti perhitungan dalam analisis risiko kita adalah sesuatu yang pernah terjadi gitu ya, yang pernah terjadi. Kalau belum pernah terjadi pasti tingkatnya tadi likelihood-nya masih nol karena belum pernah ada pengalaman itu gitu ya. Dan kalau sudah misalkan nggak pernah terjadi dan nol gitu ya, sebelumnya belum ada, nggak tampak itu, maka dia pasti akan cenderung masuk di low dari sisi level risk-nya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan yang kita identifikasi biasanya sudah pernah terjadi dan harus jangan terjadi di kita gitu ya. Oh, di kita jangan sampai terjadi gitu. Itu yang pertama itu. Kalau yang kedua, menurut saya tadi tergantung dari sisi ketika kita sudah coba menginventarisasi, mengidentifikasi level risikonya. Menurut saya juga jangan akhirnya kemudian balas itu tadi gitu ya. Jangan sampai kemudian kita kebablasan tanpa ada sebuah upaya untuk antisipasi, kemudian dengan optimisme yang begitu berlebihan gitu ya. Karena gini nanti tadi seperti tadi ibarat onta tadi udah mau ini udah tawakal pada Allah, tawakal aja nanti rezeki dari Allah gitu kan. Harus ada hitungannya. Nah, balasnya gimana? Balasnya tadi ketika kita sudah sampai menentukan level risikonya, menurut saya level risiko yang masih kita bisa terima udah eksekusi berarti jalan bisnis kita, nggak usah khawatir. Oh risikonya hanya segini, medium, low, kita siap menanggapnya, udah jalan. Oh risikonya sangat tinggi nih, nanti kalau misalkan memang kita investasi ini nggak bisa. Tapi upaya kita untuk bisa mencapai itu tadi lakukan metodologi risknya supaya mencegah kita nggak terlalu khawatir. Kan gini misalnya nih properti modalnya gede, karena modalnya gede kita nggak berani jalan. Padahal mungkin teman-teman ingin coba di situ. Terus gimana supaya akhirnya kemudian bisa berjalan? Lakukan tadi bisa dengan sharing, mitigasi risknya sharing.
oh iya deh kalau gitu kita sama-sama bagi-bagi ya, modalnya sekian sekian sekian, saya di bagian instalasi listriknya nanti si A gitu kan, nanti kita bagi revenue sharing gitu. Lakukan itu sebagai upaya kita untuk tadi memitigasi. Jadi menurut saya balance ini bagaimana sih, balance ini jangan juga terlalu berlebihan dengan modal nekat. Eh, Kalau misalkan dia sudah dihitung sama kita sudah di bawah level risiko yang bisa kita terima, eksekusi. Kalau enggak, lakukan seperti tadi, mitigasi dulu, apakah di transfer, apakah juga di risk sharing. Kalau misalkan bisa di transfer, bisa di sharing, menyebab kita risiko kita bisa kecil, lakukan. Jadi menurut saya, balance itu. Risk ini mengguide kita untuk kemudian kita tidak serta-merta langsung tawakal kepada Allah atau optimis yang tanpa realistis lah kurang lebih. Demikian mungkin Mbak Arista ya, sedikit mungkin menanggapi. Jika teman-teman tidak ada yang lain juga bisa menambahkan, maka silakan sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arista dan Pak Sandi. Mungkin Iya, satu iya. Pak, pertanyaan di chat Pak dari Mas Mirza. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk diri kita dan orang banyak, dan dari ilmu tersebut kita bisa membuat suatu inovasi yang banyak membantu banyak orang. Oh, iya, iya. Eh, saya masih bingung bagaimana cara ilmu itu berkah dan tidak hilang, Pak. Iya, teman-teman, ini bagus ya, maksudnya gini. Pertama gini, kalau saya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan, yang pertama pasti ketika kita, babnya pasti di awal sama-sama lah, untuk saya juga dan untuk teman-teman, bab pertamanya adalah lakukan dengan niat yang benar. Gitu ya. Belajar ini niatnya untuk kebaikan buat saya dan mungkin orang lain. Gitu. Niatnya, jadi yang pertama ya teman-teman sekalian. Jadi em, ini untuk kebaikan saya, kebaikan orang lain, kebaikan masyarakat banyak. Ketika saya mempelajari ini, ketika saya ingin mendalami satu hal tentang keilmuan, niatkan untuk itu tadi gitu ya. Maksudnya pasti tentunya ibadah gitu ya. Kalau niat untuk ibadahnya sudah selesai gitu ya. Tapi niatkan juga nih untuk saya akan bisa memberikan manfaat untuk diri saya, masyarakat sekitar saya, orang sekitar saya. Gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, berbagi. Ilmu itu kita bagi. Ilmu itu kita bagi. Kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mendapatkan itu. Eh, itu upaya kita untuk manfaatkan gitu ya. Jadi niatnya sudah benar, selain tadi bisa pasti pada Allah SWT sebagai bentuk ibadah, dia untuk kebaikan saya, untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang kedua, sharing, lakukan berbagi tentang ilmu yang kita miliki. Nggak usah khawatir dengan berbagi ilmu itu, rezeki kita keambil, nggak usah. Saya punya ilmu tentang kiat bagaimana, katakanlah gitu ya, menjadi desainer yang bagus gitu kan, segala macam, freelance segala macam. Terus kita nggak mau berbagi gitu kan. Nah, karena gara-gara khawatir rezeki kita nanti diambil sama mereka. Nah, eh, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ketika bicara tentang berkah gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang lainnya, Mas Mirza, insya Allah ya. Jadi berbagi. Makanya kenapa bahasa Al-Quran itu kan ketika bicara tentang masalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum gitu kan. Ketika kita diperintahkan gitu kan untuk berkata-kata yang baik, mengajarkan yang baik-baik itu yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal kita. Ketika kita berbagi itu, Allah akan semakin meningkatkan amal kita, ilmu kita. Gitu. Jadi berbagi teman-teman sekalian. Menurut saya gitu ya teman sekalian. Nah yang ketiga baru supaya ilmu itu bermanfaat, menambah kebaikan, berdoa kepada Allah Taala. Kan doanya ada tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsa wa min nafsi la tasma. Min doa la yusma' gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Agar ilmu itu bermanfaat. Jadi niatnya benar, berbagi diamalkan caranya itu ya, berbagi, dan juga berdoa. Berbagi jangan khawatir kita kemudian nanti keambil rezekinya kalau kita belajar tentang ilmu dan bagaimana berjualan gitu ya. Jualan yang benar begitu loh sebenarnya gitu kan. Terus kita bagi ke mereka, terus kita khawatir enggak begitu gitu. Eh, Singkatnya mungkin itu teman-teman ya. Wallahu alam kalau misalnya ada hal yang lain, dari bicara yang lain terkait dengan keberkahan ilmu. Nah, yang kita yakini ketika kita dengan niat yang benar, kita berbagi, Allah akan tambah terus ilmu kita, kebaikan-kebaikan buat kita. Dan minimalnya teman-teman sekalian, bukan hanya di dunia tuh, di akhirat itu yang kita berbagi ilmu. Bahkan ketika sedang kita nggak ada, ketika tidak amalin terus, itu mengalir terus pahalanya. Wallahu alam. So, itu Mas Hasan ya, teman-teman ya. Oke, Ya, ini sudah selesai ya? Mau tutup ya? Kalau mau ini tutup, saya kasih untuk kuis. Mbak, kalau ada yang mau jawab, silakan di chat aja, cepet aja. Cepet aja. oh, Nanti saya titip Mas Fatur kalau misalkan ada yang benar gitu ya.
atau 2 juga boleh. Satu, pertama teman-teman silakan jelaskan jenis-jenis risiko yang ada dalam ISO 31000. Nah, apa tadi itu? Jenis-jenis risiko apa aja? Ada sekian jenis risiko di dalam ISO 31000. Apa aja coba? Yang benar chat pertama, empat-empatnya benar, ya sudah itu yang menang. Gitu aja ya, Mas Hasan ya. Suatu. Boleh, Buat Pak. teman-teman ya. Silakan yang MC, benar tadi. betul, Yang Pak. pintar-pintar nih Faza tuh pintar gambar, Mas Salma, Uhuy. Nah, yang mau jawab bisa benar nanti tak transfer lewat Mas Fatur buat kopi kekiniannya sama rotinya. Yuk, teman-teman Ada yang yang bisa jawab? silakan. MC boleh jawab nggak, Pak? Boleh, Mas An. Berarti Mas An nyimak. Coba Mas An tulis, coba kalau Mas An bisa. Kecuali Mas Fatur jangan. Apa Mas Hasan? Yang nyimak tadi Mbak Rizka juga mungkin bisa jawab. Atau Mas Mirza nih. Silakan. Sampai 5 nggak ada yang ngechat berarti sudah selesai ya. Kuisnya nggak berlaku. 4 jenis resiko yang ada dalam ISO yang di sini menjadi referensi kita untuk melakukan risk identifikasi. Salah Mbak Rizka. 4 jenis resiko. Aduh. Tadi saya ulang-ulang tuh baca tuh. Ini tahapannya prosesnya. Kalau yang disebut sama Mbak Rizka proses bagaimana kita melakukan manajemen risiko ya. Nah, masih ada kesempatan nggak ada yang jawab tuh Mbak Rizka? Itu yang benar tuh. Itu benar. Udah Mbak Rizka benar. Oh, Ya. yang benar duluan Salma di atasnya. Ya, finansial, hazard. Ya, berarti Salma berhak untuk dapat itu. Kalau itu satu lagi deh. Satu lagi nih. Ini gampang, cuma 2 variabel yang dipakai untuk menentukan level risiko. 2 variabel yang dipakai untuk menentukan tingkat risiko. Nah, itu gampang kali itu. Eh, pakai bahasa sederhana aja tadi yang 2 hal itu. 2 variabel digunakan untuk menentukan level risiko. Nah, ayo. Cuma 2 loh tadi. A dan B. Dia di sumbu vertikal, sumbu horizontal. Nah, tadi kalau di gambarnya tadi. Itu yang biasanya dipakai untuk menentukan risiko, untuk levelnya. Nah, sama lah gitu. Iya, iya. Iya, betul. Sama. Jadi, seberapa sering itu terjadi potensinya, sama seberapa besar dia pengaruhnya, impact-nya. Pengaruh bisa ke revenue, bisa ke reputasi, gitu kan. Kalau likelihood, berapa sering bisa terjadi, probabilitas K itu, frekuensi K itu, gitu kan. Oh, setahun sekian kali. Gitu kan. Nah, jadi menentukan level risiko. Betul, Mbak Salma. Saya pikir itu cukup dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Fatur, Mas Hasan, dan teman-teman yang mengikuti sesi ini. Eh, saya izin tutup ya, Mas Hasan ya. Eh, Pak Taufik Baik. pakai Sofia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi untuk materinya. Mungkin dari kami ada ini Pak sedikit sertifikat panitia buat Pak Sandi sebagai bentuk terima kasih atas penyampaian materi Bu kepada kami semua Pak. Mohon diterima ya Pak. Ya, terima kasih, Mas Hasan. Oke, mungkin sebelumnya ada dokumentasi nggak Mas bersama Pak Sandi? Boleh, boleh. Oke, kita dokumentasi dulu ya Pak Sandi dan teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau join bisa menyalakan kameranya. Ditunggu 1 menit. Oke, mohon ke teman-teman panitia ya bisa dibantu untuk mengcapture gambarnya. Teman-teman yang lain yang mau join dokumentasi bisa menyalakan kameranya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk dokumentasinya teman-teman panitia mohon di capture. Oke, untuk dokumentasi kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi
1, 2, 3.